Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas threshold pencalonan kepala daerah Selasa, 20 Agustus 2024. Hal itu berdasarkan putusan nomor 60 PUXXI 2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik, gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara di pemilihan legislatif sebelumnya. Selain itu, MK dalam putusannya menyatakan inkonstitusional pasal yang menyebut partai politik, parpol, atau gabungan parpol harus memiliki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, jika ingin mencalonkan kepala daerah. Putusan tersebut membuka peluang bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya ditinggal PKS, PKB dan Nasdem yang sempat digadang-gadang bakal mengusung Anies sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Dengan catatan, ia diajukan oleh parpol yang memenuhi ambang batas baru pada Pilkada Jakarta, yakni 7,5%, sementara itu, PDIP yang memperoleh 850.174 atau 14,01% suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 bisa berpeluang melaju sendiri tanpa berkoalisi. Putusan MK ini mendapat tanggapan dari sejumlah elit partai politik. Berikut tanggapan dari PDIP hingga Golkar soal putusan MK, yang dirangkum tribunnews.com. PDIP, kemenangan lawan oligarki parpol. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Deddy Efri Sitorus, mengungkapkan putusan MK ini merupakan kabar baik dan menggembirakan, sebab, Deddy menilai, jika selama ini ada upaya penguasa dan antek-anteknya yang berupaya memojokkan PDI Perjuangan dalam proses pencalonan. Dengan ini kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti DKI, Jabar, Jatim, Jember, Banten, Papua dan sebagainya, kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 20 Agustus 2024. Deddy juga mengatakan, putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong. Semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat. Dan itu baik bagi rakyat dan parpol, tetapi buruk bagi oligarki dan elit politik yang anti-demokrasi, katanya. Deddy juga menilai, dengan putusan ini maka politik mahar dalam pilkada kabupaten, kota dan provinsi bisa ditekan seminimal mungkin. Sebab, parpol mau tidak mau dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon. PDIP diketahui tengah maraton untuk menentukan siapa sosok calon yang akan diusung. Sejumlah nama mencuat usai putusan MK, termasuk Anies Baswedan dengan kader PDIP Hendrar Prihadi. PKS tak goyah. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, memastikan pihaknya tetap pada keputusan mengusung Ridwan Kamil, RK, Suswono di Jakarta. Menurutnya, putusan MK tidak akan mengubah pendirian PKS mengusung Ridwan Kamil Suswono. Sudah selesai dah urusan dalam politik itu sudah selesai lewat. Enggak ada mundur, kata Abu di konsolidasi nasional calon kepala daerah wakil kepala daerah PKS di AISBSD, Tangerang, Selasa, 20 Agustus 2024. Ia memastikan, partainya telah selesai dalam membuat keputusan soal Pilkada Jakarta. Ya, kita kan sudah mengambil keputusan politik. Masa keputusan politik mundur begitu, bagaimana? Ucap Abu. Namun, ia tak menjelaskan mengenai kesiapan koalisi Indonesia Maju, KIM, plus melawan Anies di Jakarta. Bukan melawan, kita berfastabikul hoirot. Berlomba dalam kebaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!